Pembahasan berikutnya pada pertemuan kedua yaitu mengenai fungsi komposisi. Tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat yang pertama menemukan konsep dan aturan fungsi komposisi. Yang kedua, mengidentifikasi syarat dua buah fungsi yang dapat dikomposisikan. Dan yang ketiga, menentukan nilai dari fungsi komposisi. Kita mulai dengan konsep fungsi komposisi. Perhatikan bagan dari proses pembuatan kertas berikut ini. Jadi pada pembuatan kertas kita mengalami dua buah proses. Ya, proses pertama yaitu mengubah kayu menjadi bahan yang dinamakan pulp, dan yang kedua adalah proses mengubah pulp ini menjadi kertas. Nah, proses pertama dilakukan oleh mesin, sebut saja itu mesin A, dan proses yang kedua itu dilakukan oleh mesin B. Konsep fungsi komposisi dari proses pembuatan kertas itu adalah bahwa kita bisa menggunakan ada mesin lain, misalnya mesin C, yang bisa langsung mengubah kayu menjadi kertas. Tetapi tetap saja di dalam mesin C ini harus ada proses 2 dan juga proses 1-nya. Itu artinya bahwa konsep fungsi komposisi di sini adalah memasukkan suatu proses ke dalam proses yang lain. Berikutnya, dalam konsep gaji dan bonus karyawan. Misalkan di sini adalah aturan pemberian gaji dan bonus untuk karyawan dari suatu perusahaan. Ada aturan-aturan khusus di sini yang untuk pemberian bonus dan bonus pertama dan bonus kedua. Perhatikan bahwa bonus pertamanya ini merupakan 10% dari gaji pokoknya. Itu aturan untuk bonus yang pertama. Kemudian bonus yang kedua ternyata merupakan setengah atau 50%-nya dari bonus yang pertama. Sekarang jika kita disuruh untuk mengetahui bonus kedua itu berapa persennya dari gaji pokok, maka apa yang bisa kita lakukan? Nah, konsep yang digunakan adalah konsep fungsi komposisi. Misalnya ini kita sajikan tabel tadi dalam bentuk diagram panah. Di sini ketika gajinya 1 juta, bonus pertamanya 100.000 dan bonus keduanya 50.000. Aturannya sama untuk setiap gaji. Jadi bonus pertama itu aturan yang pertama bahwa bonus pertama adalah 10% dari gaji pokok. Itu aturannya. Kemudian bonus yang kedua, ternyata bonus yang kedua itu adalah setengah atau 50% dari bonus yang pertama. Sekarang kalau kita ingin mengetahui bonus yang kedua ini berapa persennya dari bonus yang pertama, apa yang akan kita lakukan? Jadi kita harus membuat satu lagi hubungan antara bonus kedua dengan gaji. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya perlu memasukkan aturan dari bonus yang kedua ini, yang 50% bonus pertama, ke dalam aturan dari bonus yang pertama. Ini bonus pertama, sementara yang ini sama dengan bonus kedua. Jadi kita substitusikan nilai bonus pertama ini dengan nilai yang ini, gaji pokok, dalam bentuk gaji pokok. Jadi kita ketahui bahwa bonus kedua yang 50% itu sama dengan 50% dari bonus pertama. Bonus pertamanya adalah 10%.
dari gaji pokok. Nah, aturan untuk memasukkan satu aturan fungsi ke dalam aturan fungsi yang lainnya ini kita sebut sebagai aturan fungsi komposisi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat definisi fungsi komposisi. Dari dua buah fungsi f dan g dapat dibentuk fungsi baru dengan menggunakan operasi komposisi. Operasi komposisi dilambangkan dengan lambang seperti ini, bentuknya lingkaran, dibaca dot atau bundaran atau komposisi. Fungsi baru yang dapat dibentuk dengan operasi fungsi komposisi tersebut kita lambangkan dengan ini. Ini dibacanya f komposisi g atau f dot g atau f bundaran g x atau fgx. Yang ini g bundaran f, g komposisi f, g dot f x atau gfx. Definisi fungsi komposisi, misalkan ada fungsi G yang memetakan A ke B, ditentukan dengan aturan Y sama dengan Gx, dan fungsi F yang memetakan B ke C ditentukan dengan aturan Y sama dengan Fx. Fungsi komposisi F dan G ditentukan dengan aturan kita sebut fungsi komposisinya itu Hx. Di Hx sama dengan F komposisi Gx sama dengan F Gx. Jadi artinya bahwa f bundaran gx itu adalah fungsi gx, fungsi g yang dimasukkan ke dalam fungsi f. Kita mengganti x dalam fungsi f dengan fungsi gx. Sementara untuk g bundaran f kita definisikan, misalkan fungsi f yang memetakan a ke b ditunjukkan dengan aturan y sama dengan fx. G memetakan B ke C ditentukan dengan aturan Y sama dengan Gx. Fungsi G dan Fx ditentukan dengan aturan Hx sama dengan G komposisi Fx sama dengan G Fx. Itu artinya kita memasukkan fungsi F itu ke dalam fungsi G. Dibalik ya, jadi untuk F bundaran G kita memasukkan fungsi G ke dalam fungsi F. Tapi untuk G komposisi F atau G bundaran F kita memasukkan fungsi F ke dalam fungsi G. Kita lihat dari contoh soal. Misalkan fungsi F memetakan R ke R dan G memetakan R ke R juga, ditentukan dengan aturan Fx sama dengan 3x kurang 1 dan Gx sama dengan 2x. Pertama tentukanlah F bundaran Gx dan yang kedua tentukan G bundaran Fx. Kita menggunakan rumus definisi tadi. Ketika ada f bundaran gx itu artinya bahwa f itu sama dengan f gx atau fungsi gx kita masukkan ke dalam fungsi f. Kita ketahui fungsi f nya tadi itu sama dengan 3x dikurang 1. Sementara sementara gx nya sama dengan 2x. Berarti kita hanya tinggal mencari nilai dari f 2x. Jadi setiap x di fungsi f, setiap x di fungsi f kita ganti dengan fungsi gx, atau kita ganti dengan 2x ini. Jadi ketika fx sama dengan 3x kurang 1, maka f2x sama dengan 3 dikali 2x dikurang 1, itu sama dengan 6x dikurang 1. Jadi f bundaran gx sama dengan 6x dikurang 1. Begitu pula dengan g bundaran fx, itu sama dengan g fx. Jadi setiap x yang ada di fungsi g kita ganti dengan fx. Di sini x-nya cuma ada sebagai variabel dari 2 ini. Jadi g sama 3x kurang 1 itu sama dengan 2 dikali 3x kurang 1 sama dengan 6x dikurang 2. Jadi ini adalah g bundaran fx. Contoh soal berikutnya, ini bentuk fungsinya. Kalau tadi dalam bentuk rumus definisi, kita sementara yang ini dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Untuk lebih gampang kita bisa sajikan kedua fungsi ini dalam bentuk diagram panah. Untuk fungsi f bundaran g kita gambarkannya fungsi g dulu baru fungsi f. Di sini kita lihat bahwa untuk f bundaran g untuk 3, f bundaran g nya itu sama dengan 5. Kemudian 4
6, 5, 4, dan 6, 3 dipasangkannya. Jadi nilai F bundaran G-nya ini, bila kita lihat dari diagram panah ini, didapatkan F bundaran G adalah himpunan dari 3,5, 4,6, 5,4, dan 6,3. Sebenarnya untuk lebih mudah kita hanya bisa tanpa menggunakan diagram panah, kita juga bisa menentukan F bundaran G. Kita tahu bahwa untuk F bundaran G itu artinya kita harus mengoperasikan G terlebih dahulu. Maka dari itu kita lihat dari himpunan pasangan berurutan dari fungsi G. Kita lihat di awal 3 dipasangkan dengan 8. Setelah itu kita lihat di fungsi F, 8 itu dipasangkan dengan apa? Di sini kita ketahui 8 dipasangkan dengan 5. Maka nilai F bundaran G-nya itu adalah 3,5. Begitu pula dengan 4. Di sini 4 dipasangkan dengan 1 di fungsi G, dan 1 dipasangkan dengan 6 di fungsi F, sehingga F bundaran G untuk 4 adalah 6. Begitu pula untuk 5 dipasangkan dengan negatif 1, di sini negatif 1 dipasangkan dengan 4, sehingga F bundaran G-nya adalah 5,4. Dan 6 dipasangkan dengan 2, 2 dipasangkan dengan 3, sehingga F bundaran G-nya itu 6,3. Berikutnya, untuk G bundaran F sama halnya dengan F bundaran G, kita bisa menggunakan diagram panah untuk menentukan G bundaran F-nya, atau kita bisa menggunakan cara biasa. Jadi negatif 1 dipasangkan dengan 4, 4 di fungsi seperti biasa, karena G bundaran F itu berarti kita lihatnya dari F dulu. Kalau F bundaran G kita lihat dari G dulu. Negatif 1 dipasangkan dengan 4, 4 dipasangkan dengan 1, sehingga G bundaran F-nya sama dengan negatif 1,1. Dan begitu seterusnya, sama seperti menentukan G F bundaran G. Syarat fungsi komposisi. Kita perhatikan diagram panah berikut ini. Kita lihat bahwa untuk fungsi F, dia A1 dipetakan ke B1, A2 dipetakan ke B1, A3 dipetakan ke B3, A4 dipetakan ke B3, dan A5 dipetakan ke B4. Sementara untuk fungsi G, B1 dipetakan ke C1, B2 ke C2, B3 ke C3, dan B4 ke C4. Perhatikan bahwa range dari fungsi F itu sama dengan himpunan bagian dari domain fungsi G. Saya ulangi bahwa range dari fungsi F B1, B3, B4 itu merupakan himpunan bagian dari fungsi domain fungsi G. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa fungsi ini bisa dikomposisikan. Itu artinya bahwa kita dapat melakukan operasi G bundaran F. Berikutnya coba perhatikan yang ini. Untuk yang ini, untuk fungsi F dia memetakan A1 ke B1, A2 ke B2, A3 ke B3. Tapi fungsi G-nya kita lihat di sini dia memetakan B1 ke C1, B2 ke C2, B3 ke C3. Definisinya adalah bahwa fungsi F ini memetakan A ke B. Tapi fungsi G-nya itu memetakan D ke C. Jadi D ini merupakan himpunan bagian dari kodomain dari B ini. Kita lihat bahwa B3 dia merupakan range dari fungsi F, tetapi dia bukan merupakan himpunan bagian dari domain fungsi G. Karena domain fungsi G dia hanya terdiri dari B1 dan B2. Itu artinya bahwa dia tidak dapat dikomposisikan. Jadi kita tidak dapat menentukan G bundaran F. Syarat dari fungsi komposisi intinya komposisi fungsi intinya adalah bahwa domain, maksudnya daerah hasil atau range fungsi yang pertama itu harus sama dengan
himpun bagian dari domain fungsi yang kedua, maka itu dapat dikomposisikan. Fungsi G dapat dikomposisikan dengan fungsi F, sehingga fungsi G bundaran F merupakan sebuah fungsi apabila range F merupakan himpunan bagian dari domain G, atau dapat ditulis RF himpunan bagian dari DG. Berikutnya nilai dari fungsi komposisi. Ada dua cara dalam menentukan nilai dari fungsi komposisi. Yang pertama dengan menentukan rumus fungsi komposisinya terlebih dahulu, kemudian mensubstitusikan nilainya. Sementara untuk yang kedua, kita langsung mensubstitusikan nilainya pada fungsi yang kita cari, baru kita komposisikan. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Diketahui dua buah fungsi aljabar yang dinyatakan dengan rumus fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan 4x tambah 2. Tentukanlah nilai dari fungsi komposisi f bundaran g negatif 1 dan g bundaran f 2. Kita gunakan cara yang pertama. Kita hanya akan menentukan f bundaran g dari negatif 1. Cara yang pertama itu kita cari dulu fungsi komposisinya. F bundaran gx itu sama dengan fgx. Itu artinya bahwa gx kita masukkan ke fungsi f. Setiap variabel x di fungsi f itu kita ganti dengan gx. Jadi di sini ada x kuadrat, x-nya kita ganti dengan 4x tambah 2. Jadi kita dapatkan f bundaran gx itu sama dengan f 4x tambah 2. Dapatkan bahwa f bundaran gx sama dengan 4x tambah 2 kuadrat, karena kan awalnya x kuadrat, x-nya diganti dengan 4x tambah 2. Kita operasikan, didapat f bundaran gx itu sama dengan 6x kuadrat tambah 16x tambah 4. Untuk cara yang pertama ini kita substitusikan nilainya terakhir, jadi negatif 1 kita substitusikan ke fungsi komposisi f bundaran gx. Setiap nilai x-nya kita ganti dengan negatif 1, sehingga kita dapatkan nilainya f bundaran g itu sama dengan 4. Cara yang kedua, kita langsung mencari nilai f bundaran g dari negatif 1. Sama seperti yang tadi, bahwa f bundaran g negatif 1 itu sama dengan f g negatif 1. Jadi fungsi g kita masukkan ke dalam fungsi f. G negatif 1 ini kita masukkan ke dalam fungsi f. Itu artinya bahwa setiap x di fungsi f itu kita ganti dengan g negatif 1. Kita dapatkan f sama dengan 4 kali negatif 1 tambah 2. Ini karena ini fungsi g dari negatif 1. Kita dapatkan nilainya itu sama dengan f negatif 2. Dan setelah perhitungan kita dapatkan negatif 2 kuadrat, itu hasilnya sama dengan 4. Jadi kita dapatkan hasil yang sama dengan cara yang berbeda. Jadi pertama kita cari fungsi komposisinya, baru substitusikan. Dan cara yang kedua kita cari dulu, kita masukkan langsung, substitusikan ke dalam fungsinya, dan langsung dikomposisikan. Selesai pembahasan mengenai fungsi komposisi sampai pada nilai